Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, mata kuliah persamaan diferensial, kami akan menjelaskan penerapan persamaan diferensial orde 2 yang akan dijelaskan oleh kelompok 1. Sebelumnya, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mustika Santi, selaku moderator sekaligus pemateri kedua. Berikutnya, ada rekan saya yang pertama, ada Erliana Debri Antira sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Indah Nilna Rifdah sebagai pemateri ketiga. Yang ketiga ada Nina Herdina sebagai pemateri keempat. Dan yang terakhir ada Anissa sebagai pemateri kelima. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Persamaan diferensial orde 2. Persamaan diferensial orde n adalah persamaan yang melibatkan x, y, dan turunan-turunan y dengan yang paling tinggi adalah turunan ke n. F dalam kurung x, y aksen 2 sampai dengan yn sama dengan 0 atau y aksen 2 sama dengan f dalam kurung x, y aksen. Untuk persamaan diferensial orde 1, y aksen sama dengan f dalam kurung x, y. Solusinya mempunyai satu buah konstanta. Karena persamaan diferensial orde 2 mengandung turunan kedua, maka untuk menentukan solusinya diperlukan dua kali proses integrasi. Oleh karena itu, solusi persamaan diferensial orde 2 akan mempunyai dua buah konstanta. Untuk menentukan solusi tunggal dari persamaan diferensial orde 2 diperlukan dua keadaan khusus. Misalnya ditentukan nilai y 0 dan y aksen 0 pada x 0. Kondisi ini dinamakan kondisi awal atau syarat awal. Selanjutnya kita bahas teorema. Teorema 1. Jika fungsi f, fy, dan fz kontinu pada setiap titik x, y, z dalam suatu ruang 3 dimensi R, x, y, z, dan jika x0, y0, z0 terletak dalam R, maka y sama dengan himpunan tak hingga x adalah solusi tunggal dari persamaan diferensial. Persamaan diferensialnya yaitu y double aksen sama dengan f dalam kurung x, y aksen yang memenuhi syarat awal. Untuk y dalam kurung x0 sama dengan y0. Dan untuk y aksen dalam kurung x0 sama dengan y0 aksen. Selanjutnya teorema 2. Jika fungsi p, q, dan g kontinu pada interval alfa kurang dari x kurang dari beta, ada satu dan hanya satu fungsi, yaitu y sama dengan fx, yang memenuhi persamaan diferensial. Persamaan diferensialnya yaitu y double aksen ditambah p dalam kurung x, y aksen ditambah q dalam kurung x, y sama dengan gx. Dan memenuhi syarat awal, y dalam kurung x0 sama dengan y0, dan untuk y aksen dalam kurung x0 sama dengan y aksen 0. Dengan x0 terletak dalam interval tersebut. Fungsi y sama dengan himpunan kosong x ini dinamakan solusi khusus atau solusi tunggal. Perkenalkan, saya Indah Nilna Rifdah dengan NIM 19081015123 sebagai pemateri ketiga. Pada slide keempat ini terdapat materi mengenai bentuk umum dan contoh persamaan diferensial orde 2. Bentuk umum persamaan diferensial linear orde 2 adalah bentuknya seperti berikut. P dikali d kuadrat y per dx kuadrat plus y dikali dy per dx plus ry sama dengan gx. Ini untuk persamaan yang pertama, di mana P, I, R, dan G ini adalah konstanta atau merupakan fungsi dari x. Dengan menganggap fungsi P, Q, R, dan G kontinu pada interval di mana x lebih dari alfa dan x kurang dari beta, atau beberapa hal di mana x lebih dari negatif tak hingga dan x kurang dari tak hingga, dan fungsi P
P itu tidak nol. Dengan membagi persamaan satu ini dengan P, maka diperoleh persamaannya itu D kuadrat Y per DX kuadrat plus TX dikali DY per DX plus CX kali Y sama dengan DX untuk persamaan yang kedua. Dan di sebelah kanan ini ada contoh persamaan diferensial order 2. Contoh persamaan yang pertama ini yaitu M dikali D kuadrat U per DT kuadrat plus C dikali DU per DT plus K dikali U sama dengan FT. Contoh persamaan yang kedua ini ada 1 min X kuadrat dikali Y double aksen min 2 X Y aksen plus alpha dikali alpha plus 1 dikali Y sama dengan 0. Pada contoh persamaan yang kedua ini dikenal dengan persamaan Legendre. Nah, yang untuk contoh persamaan yang ketiga ini contohnya yaitu S kuadrat dikali Y double aksen plus X dikali Y aksen plus S kuadrat dikurangi Y kuadrat dikali Y sama dengan 0. Untuk contoh persamaan yang ketiga ini dikenal dengan persamaan Bessel. Kasus 1. Massa 450 mg yang ini maksudnya ditempatkan di ujung bawah pegas koil yang digantung dari langit-langit. Massa berhenti dalam posisi kesetimbangan ini sehingga pegas merenggangkan 5 cm. Pada waktu T sama dengan 0, massa tersebut kemudian dipukul sehingga bergerak dengan kecepatan awal 2 kaki per detik mengarah ke bawah. Tentukan amplitudo, periode, dan frekuensi gerakan. Sebelum ke penyelesaian, kita tulis dulu yang diketahuinya, yaitu M sama dengan 450 mg atau sama dengan 45 kali 10 pangkat min 5 kg, atau bisa juga sama dengan 450 kali 10 pangkat min 6 kg. S sama dengan 5 cm atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 m. G sama dengan 10 m per S kuadrat. T0 sama dengan 0 dan V0 sama dengan T aksen 0 sama dengan 2 kaki per detik atau sama dengan 0,61 m per S. Penyelesaiannya yang pertama yaitu menentukan konstanta pegas. F sama dengan M dikali A sama dengan 450 kali 10 pangkat min 6 kg dikali 10 m per S kuadrat. Sehingga F sama dengan 45 dikali 10 pangkat min 4 kg m per S kuadrat. F juga sama dengan K dikali S ya, ini maksudnya. Kita masukkan nilai F dan S-nya sehingga 45 kali 10 pangkat min 4 kg m per S kuadrat sama dengan K dikali 5 kali 10 pangkat min 2 m. K sama dengan 45 kali 10 pangkat min 4 kg m per S kuadrat dibagi 5 kali 10 pangkat min 2 m. Sehingga K sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 2 kg per S kuadrat. Selanjutnya yaitu menentukan B. B kuadrat sama dengan K dibagi M. Sama dengan 9 kali 10 pangkat min 2 kg per S kuadrat dibagi 450 kali 10 pangkat min 6 kg. B kuadrat sama dengan 200 S kuadrat. Jadi B sama dengan 10 akar 2S. Sehingga diketahui persamaan umumnya yaitu YT sama dengan C1 cos 10 akar 2T ditambah C2 sin 10 akar 2T. Selanjutnya yaitu menentukan periode dan frekuensi. Periode sama dengan T sama dengan 2V dibagi B sama dengan 2V dibagi 10 akar 2. Sehingga periode sama dengan V akar 2 per 20. Frekuensi sama dengan 1 dibagi T sama dengan 1 dibagi V akar 2 per 20 sehingga frekuensi sama dengan 10 per 2V. Selanjutnya menentukan amplitudo. Amplitudo didapat dari persamaan umum yaitu YT sama dengan C1 cos 10 akar 2T ditambah C2 sin 10 akar 2T. A0 sama dengan akar dari C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat.
Y0 sama dengan C1 cos 10 akar 2 dikali 0 ditambah C2 sin 10 akar 2 dikali 0, sehingga C1 ya ini maksudnya sama dengan 5. Y aksen 0 sama dengan 0, maka C2 sama dengan 0. Jadi A0 sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 0 kuadrat, sehingga amplitudo sama dengan 5. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh kasus kedua. Suatu pegas dengan tetapan pegas K sebesar 20 pon per kaki dibebani 10 pon dan dibiarkan mencapai keseimbangan. Kemudian, beban diangkat satu kaki dan dilepaskan. Tentukan persamaan gerak dan periode apabila gesekan diabaikan. Jawabannya yaitu karena K adalah ketetapan pegas 20 pon per kaki, W adalah beban pegas yaitu 10 pon, dan G adalah percepatan gravitasi dengan nilainya 9,8 meter per second kuadrat. Tapi kita lihat soalnya di sini menggunakan kaki, jadi kita rubah 9,8 meter itu ke kaki, sehingga hasilnya 32 kaki per second kuadrat. Maka nilai B kuadrat sama dengan K dikali G per W sama dengan 20 dikali 32 dibagi 10 sama dengan 64, atau B sama dengan 8. Nah, 8 ini hasil dari akar 64, sehingga pemodelannya menjadi D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah 64Y sama dengan 0. Dengan solusi Y sama dengan min 2 cos 8T, nilai periodenya yaitu 2pi per 8 sama dengan pi per 4. Oke, selanjutnya pada slide 8 ini terdapat penerapan persamaan diferensial orde 2 untuk kasus ketiga. Kasusnya yaitu sebuah pegas dengan tetapan pegas K sebesar 20 pon per kaki dibebani dengan sebuah beban 10 pon dan dibiarkan mencapai keseimbangan. Kemudian beban ditarik satu kaki ke bawah dan dilepaskan. Jika benda itu mengalami suatu gaya redam sama dengan 1/10 kecepatan, maka tentukan persamaan geraknya. Nah, dari contoh ini kita dapat diketahui K-nya sama dengan 20 pon per kaki. Bebannya atau W-nya itu sama dengan 10 pon. Untuk Y0-nya sendiri yaitu sama dengan 1 kaki. Dan I-nya atau beban ditarik lalu dilepaskan ke bawah itu sama dengan 1/10. Maka diperoleh B kuadrat ini sama dengan K dikali G per W sama dengan, untuk K-nya sendiri adalah 20 dikali G-nya yaitu 32 per W-nya itu 10 pon. Maka hasilnya adalah 64 untuk G kuadrat, dan E-nya sendiri sama dengan I dikali G per W. Maka I-nya adalah 1/10 dan G-nya itu tetap sama yaitu 32 per W-nya yaitu 10 pon. Maka hasil dari E adalah 0,32. Maka penyelesaiannya adalah nilai E kuadrat minus 4 dikali B kuadrat yaitu sama dengan nilai E-nya sendiri kan 0,32. Maka dikuadratkan dikurangin 4 dikali nilai dari B kuadrat adalah 64, sudah diketahui. Maka 0,32 kuadrat dikurangi 4 dikali 64
Hasilnya adalah minus 255,8976. Nilai ini itu kurang dari 0, sehingga masuk kasus getaran teredam biasa. Maka persamaan diferensial yang bersesuaiannya yaitu d kuadrat y per dt kuadrat plus 0,32 dikali dy per dt dikali 64y itu sama dengan 0. Dengan persamaan bantunya yaitu r kuadrat min 0,32r plus 64 sama dengan 0. Dengan angka persamaan bantunya yaitu min 0,16 plus minus 8i. Jadi penyelesaian umumnya yaitu y sama dengan e pangkat min 0,16 t dalam kurung C1 dikali cos 8t plus C2 sin 8t. Nama saya Nina Herlina. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus persamaan diferensial orde yang kedua. Langsung saja ke kasusnya. Jika sumber baterai, generator atau E sama dengan 0 atau D per dt dikali E sama dengan 0. Model persamaan rangkaian dinyatakan sebagai L D kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per C kali I sama dengan 0. Nah, keterangannya L itu indikator, kemudian yang I itu kuat arus, dan yang C itu kapasitor. Nah, atau persamaan yang tadi bisa dikatakan D kuadrat dikali I atau kuat arus dibagi dt kuadrat ditambah 1 per kapasitor dikali induktor dikali kuat arus atau I sama dengan 0. Penyelesaian persamaan homogen orde kedua di atas adalah persamaan karakteristik dari PD di atas, yaitu R kuadrat ditambah 1 per C kali L sama dengan 0. Maka akar-akar dari persamaan yang tadi karakteristiknya yaitu R12 sama dengan plus min I dikali akar 1 per C kali L. Sehingga penyelesaian umum persamaan diferensialnya yaitu Y sama dengan C1 dikali E pangkat alfa ditambah I kali beta dikali X ditambah C2E dikali alfa min I beta dikali X sama dengan A kali E pangkat alfa dikali X dikali cos beta X ditambah B dikali E pangkat alfa dikali X dikali sin beta X dengan C1 C2 A B konstanta R sama dengan alfa plus min I kali beta. Maka YT sama dengan A cos akar 1 per CL dikali T ditambah B sin A dikali akar 1 per C kali L dikali T. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal dari yang tadi kasus yang saya jelaskan. Soalnya yaitu tentukan kuat arus listrik rangkaian seri jika L sama dengan 10 Henry, C sama dengan 0,004 Farad dan
generator atau E-nya sama dengan 0 volt. Penyelesaiannya yaitu model persamaan rangkaian seri dengan L sama dengan 10 Henry atau induktor sama dengan 10 Henry, kapasitor sama dengan 0,004 farad dan generator atau E sama dengan 0 volt. Persamaannya yaitu D kuadrat dikali arus listrik atau I dibagi D T kuadrat ditambah 25 dikali kuat arus sama dengan 0. Nah, persamaan karakteristik dari persamaan diferensial yang tadi yaitu R kuadrat ditambah 25 sama dengan 0. Maka akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu R1, 2 sama dengan kurang lebih I5. Maka penyelesaian persamaan diferensialnya yaitu kuat arusnya sama dengan A dikali cos 5T ditambah B sin 5T. Kasus LC2. Jika pada contoh kasus LC1 di atas diketahui E sama dengan 250 volt, arus I0 sama dengan 0 dan muatan Q0 sama dengan 0, maka tentukan penyelesaian khusus IT. Penyelesaian model persamaan rangkaian menggunakan fungsi QT. Karena jika dipakai model fungsi IT, maka substitusi Q0 untuk mendapatkan penyelesaian khusus yaitu dengan integrasi penyelesaian umum IT akan menghasilkan konstanta baru, sehingga penyelesaian khusus IT tidak dapat ditentukan. Penyelesaian model persamaan tersebut disebut penyelesaian lengkap yang terdiri dari penyelesaian homogen dan penyelesaian tak homogen. Penyelesaian homogen di mana D kuadrat Q per DT kuadrat plus 1 per CL Q sama dengan E per L D kuadrat Q per DT kuadrat plus 25 Q sama dengan 25 didapat D kuadrat Q per DT kuadrat plus Q sama dengan 0, di mana persamaan karakteristik dari PD itu sendiri yaitu R kuadrat plus 25 sama dengan 0. Akar persamaan karakteristik yaitu R1, 2 sama dengan plus min I5. Jadi penyelesaian homogen adalah QHT sama dengan A cos 5T plus B sin 5T. Selanjutnya, penyelesaian tak homogen Rx sama dengan 25. Maka QP T sama dengan K0. Substitusi QP T sama dengan K0 ke model PD didapat D kuadrat Q per DT kuadrat plus 25 Q sama dengan 25. 0 plus 25 K0 sama dengan 25, maka K0 sama dengan 1. Jadi penyelesaian khusus tak homogen adalah QP T sama dengan 1. Penyelesaian lengkap QT sama dengan QH per T plus QP per T sama dengan A cos 5T plus B sin 5T plus 1. Substitusi nilai awal Q0 sama dengan A cos 0 plus B sin 0 plus 1 sama dengan 0, maka A sama dengan min 1. IT sama dengan DQ per DT sama dengan min 5A sin 5T plus 5B cos 5T. I0 sama dengan min 5A sin 0 plus 5B cos 0 sama dengan 0, maka B sama dengan 0. Jadi penyelesaian khusus lengkap adalah QT sama dengan 1 min cos 5T dan arus IT adalah IT sama dengan DQ per DT sama dengan 5 sin 5T. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.